tegas. Menkeu Purbaya tolak bangun family office Luhut pakai dana APBN. Menkeu Purbaya frontal. APBN cukup kusut, tapi seru, Rp 400T dana nganggur jadi masalah utama. Kenapa WOS jadi beban? Utang Rp 120T, bunga pinjaman Cina 3,2% jauh lebih mahal dari Jepang. Hai, sahabat politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Gagasan Luhut mendirikan family office di Indonesia untuk menarik investasi 500 miliar US$ ditolak keras Menteri Keuangan Purbaya karena tidak ingin mengalihkan dana APBN untuk proyek yang belum dipahami konsepnya. Menkeu menegaskan prioritas APBN adalah program yang jelas dan tepat sasaran, sehingga family office harus mencari sumber pendanaan di luar kas negara. Sebuah gagasan ambisius yang digadang-gadang oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Luhut Binsar Panjaitan, mengenai pendirian family office di Indonesia, kini menghadapi hambatan besar dari pemegang kunci kas negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, secara tegas menolak untuk menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, untuk membangun family office tersebut. Gagasan ini berpotensi menarik investasi hingga 500 miliar US$ atau setara 8.151 triliun rupiah, meniru sukses Singapura dan Hong Kong. Namun, Menkeu Purbaya memilih untuk bersikap konservatif. Apa alasan utama Purbaya menolak mengalihkan anggaran APBN? Dan seberapa penting proyek family office ini bagi investasi Indonesia? Mari kita bedah pernyataan resmi Menkeu dan latar belakang gagasan ini. Penolakan tegas dari Menkeu Purbaya. 1. APBN bukan untuk family office. Pernyataan penolakan ini disampaikan Purbaya di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Jakarta. Sikap Menkeu, Purbaya mengakui sudah lama mendengar isu family office ini, tetapi menegaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendiriannya. Kutipan kunci, "Saya anggarannya, APBN, enggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya. Saran, ia mempersilakan pembangunan family office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. 2. Fokus APBN, tepat waktu, tepat sasaran. Purbaya menegaskan fokus utamanya adalah memastikan penggunaan APBN berjalan efektif. Prioritas, saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan gak ada yang bocor, itu saja, imbuhnya. 3. Tidak terlibat dan belum paham konsep. Menkeu Purbaya juga mengaku tidak terlibat dalam rencana tersebut dan bahkan belum memahami sepenuhnya konsep family office yang diusulkan DEN. Ketidaktahuan, saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab, ujarnya. Ambisi Luhut untuk investasi 500 miliar US$. 1. Gagasan sejak era Jokowi. Gagasan pembentukan family office adalah inisiatif lama yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat Menko Marves di era Presiden Jokowi. Tujuan utama, menarik investasi besar dari perusahaan keluarga atau individu superkaya, high net worth individuals, global. 2. Meniru Singapura dan target fantastis. Luhut menjadikan negara tetangga sebagai rujukan utama. Contoh sukses, ia menyebut negara seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura sudah memiliki 1.500 family office. Target investasi. Pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai 500 miliar US$. Jumlah ini setara dengan 5% dari total dana global family office yang mencapai 11,7 triliun US$. 3. Konsep family office. Family office adalah kantor yang menyediakan berbagai layanan untuk keluarga kaya, termasuk manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak. Insentif pajak. Menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak di family office, dan hanya akan dikenakan pajak apabila investasi tersebut menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Nasib family office dan timeline. 1. Tetap berjalan di rezim baru.
Meskipun rezim pemerintahan telah berganti, Luhut memastikan rencana pembentukan Family Office tetap berjalan. Target Luhut, pada akhir Juli lalu, ia menyatakan, kita harap bisa segera diputuskan Presiden, dan menargetkan Family Office harus bisa beroperasi tahun ini juga. Dua tantangan di depan mata. Penolakan Menkeu Purbaya menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan dan prioritas anggaran di kabinet baru. Masalah anggaran, jika tidak bisa menggunakan APBN, DEN atau pihak terkait harus mencari sumber dana lain, seperti pendanaan dari BUMN atau swasta, untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur Family Office ini. Masalah konsep, pengakuan Purbaya bahwa ia belum memahami konsepnya juga mengindikasikan bahwa rencana ini mungkin belum cukup matang atau tersosialisasi dengan baik di internal Kementerian Teknis. Penolakan Menkeu Purbaya jelas mengirimkan sinyal kuat, prioritas APBN adalah untuk program yang jelas dan terukur, bukan untuk proyek baru yang konsepnya belum sepenuhnya dipahami. Meskipun potensi investasi 500 miliar AS dolar sangat menggiurkan, Family Office harus mencari jalan lain untuk pendanaan operasionalnya selain kas negara. Menurut Anda, apakah sikap Menkeu Purbaya untuk melindungi APBN dari proyek baru yang belum jelas konsepnya sudah tepat, meskipun proyek tersebut berpotensi menarik investasi triliunan rupiah? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk analisis mendalam mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan negara, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Menkeu Purbaya menemukan masalah besar berupa dana menganggur pemerintah 400 triliun rupiah akibat serapan APBN yang rendah dan pemangkasan anggaran transfer ke daerah, TKD, yang memicu protes kepala daerah. Untuk mengatasi ini, ia memindahkan dana menganggur ke Bank BUMN agar peredaran uang lebih cepat dan memberikan syarat ketat kepada daerah agar serapan anggaran tepat guna dengan janji mengembalikan anggaran jika ekonomi membaik. Setelah 1 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudisadewa memberikan pengakuan yang belak-belakan. Ia menyebut, permasalahan di sektor fiskal Indonesia yang ia temukan cukup kusut, tapi seru. Dalam wawancara eksklusif, Purbaya menyoroti 2 masalah terbesar, dana menganggur, saldo anggaran lebih, SAL, pemerintah yang menumpuk hingga lebih dari 400 triliun rupiah akibat serapan APBN yang tidak maksimal. Pemangkasan TKD, pemotongan anggaran transfer ke daerah yang signifikan, yang membuatnya digeruduk para gubernur dan bupati. Purbaya segera mengambil langkah drastis. Mari kita bedah apa saja masalah fiskal yang ia hadapi dan bagaimana kebijakan agresifnya berusaha menggerakkan roda ekonomi. Masalah utama, Rp400T dana menganggur, SAL. Masalah terbesar yang ditemukan Purbaya adalah tingginya dana menganggur pemerintah, atau yang dikenal sebagai saldo anggaran lebih, SAL. Serapan APBN tidak maksimal. Purbaya menemukan bahwa penyusutan APBN 2025 tidak maksimal. Akumulasi SAL, kondisi ini menyebabkan dana menganggur pemerintah menumpuk dari tahun ke tahun hingga terakumulasi menjadi SAL yang lebih dari 400 triliun rupiah. Untuk mengatasi masalah uang nganggur ini, Purbaya segera menjadikan percepatan belanja negara sebagai program utama. Tindakan drastis, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia, BI, senilai 200 triliun rupiah ke bank-bank milik negara, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI, per 12 September 2025. Tujuan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peredaran uang primer, M0, dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat lebih cepat. Gubernur-bupati menggeruduk akibat TKD. Selain masalah dana menganggur di pusat, Purbaya harus menghadapi gejolak di daerah akibat pemangkasan anggaran transfer. Pemangkasan signifikan, alokasi anggaran transfer ke daerah, TKD, dalam RAPBN 2026 awalnya dipatok sebesar Rp649,99 triliun. Jumlah ini berkurang Rp269 triliun jika dibandingkan alokasi APBN 2025, Rp919,87 triliun. Protes kepala daerah, Purbaya mengaku digeruduk oleh gubernur dan bupati yang memprotes pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan tersebut. Setelah pembicaraan dengan DPR, Purbaya memang memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun. Namun,
ia memberikan syarat yang keras kepada kepala daerah. Janji Purbaya, ia berjanji akan mengembalikan anggaran yang dipangkas jika ekonomi membaik. Syarat mutlak, serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini, tegasnya. Pengakuan Purbaya setelah sebulan menjabat menunjukkan kompleksitas mengelola fiskal negara, terutama dengan masalah kronis seperti serapan anggaran yang buruk dan tumpukan dana menganggur yang harus segera disalurkan ke masyarakat. Tantangan terbesarnya adalah menyeimbangkan kebutuhan fiskal pusat dengan tuntutan politik dari daerah. Menurut Anda, apakah strategi Menkeu Purbaya untuk menempatkan dana menganggur di bank BUMN dan memberikan syarat ketat kepada daerah akan efektif dalam meningkatkan serapan anggaran nasional? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, menanggung utang besar dengan bunga tinggi dari Cina, jauh di atas tawaran Jepang. Pembengkakan biaya dan bunga yang tinggi menyebabkan kerugian besar yang akhirnya dibebankan ke BUMN dan APBN, membebani keuangan negara puluhan tahun ke depan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, atau WOS, yang semula digadang-gadang sebagai kemitraan bisnis-to-bisnis murni, kini menghadapi kenyataan pahit, beban utang yang luar biasa berat. Sejak awal, para pakar telah memperingatkan risiko perencanaan keuangan yang terlalu optimis dan potensi pembengkakan biaya. Peringatan itu kini terbukti. KCJB harus diselamatkan dengan dana APBN dan kini, setelah beroperasi, kerugian triliunan rupiah PT KCIC, perusahaan patungan Indonesia-Cina, justru menjadi beban di pundak konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI Persero. Penyebab utamanya adalah bunga utang pinjaman dari China Development Bank, CDB, yang jauh lebih tinggi daripada proposal kompetitor dan pembengkakan biaya, cost overrun, yang fantastis. Selama 8 menit ke depan, kita akan membedah detail utang WOS. Berapa total bunganya? Seberapa jauh selisihnya dari tawaran Jepang? Dan mengapa beban ini akhirnya jatuh ke BUMN kita? Anatomi utang WOS, Rp 120 triliun dari Cina. 1. Total investasi dan sumber pinjaman. Total investasi, jumlah investasi pembangunan KCJB menembus sekitar 7,27 miliar dolar AS atau sekitar 120,38 triliun rupiah menggunakan kurs Rp16.500. Porsi pinjaman, sekitar 75% dari total investasi ini dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank, CDB. Struktur perusahaan, KCIC adalah perusahaan patungan, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT PSBI, konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI. Artinya, mayoritas utang ini ditanggung oleh pihak Indonesia. 2. Bunga utang awal, jauh dari harapan. Skema utama, utang pembangunan WOS dilakukan dengan skema bunga tetap, fixed, selama 40 tahun pertama. Bunga awal, bunga yang disepakati adalah sebesar 2% per tahun. Perbandingan kritis, bunga 2% per tahun ini jauh lebih tinggi dari proposal awal Jepang untuk proyek serupa yang menawarkan bunga hanya 0,1% per tahun. Selisih 1,9% per tahun selama 40 tahun adalah beban biaya yang sangat masif. Cost overrun dan bunga tambahan yang melonjak. 1. Pembengkakan biaya, cost overrun, 1,2 miliar dolar. Masalah keuangan KCJB semakin diperparah oleh pembengkakan biaya yang tidak terhindarkan selama masa konstruksi. Angka kenaikan, cost overrun proyek mencapai 1,2 miliar dolar AS. Kenaikan biaya ini menuntut penarikan pinjaman baru oleh KCIC. Pembagian beban cost overrun, beban ini ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60% ditanggung konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung konsorsium Cina.
2. Bunga pinjaman tambahan yang menjerat. Pinjaman baru untuk menutup cost overrun ternyata memiliki bunga yang jauh lebih mencekik. Denominasi dolar AS, utang pinjaman tambahan dalam denominasi dolar AS sebesar 325,6 juta dolar, sekitar 5,04 triliun rupiah, dikenakan bunga 3,2% per tahun. Denominasi Yuan, RMB utang pinjaman tambahan dalam denominasi renminbi, RMB, sebesar 217 juta dolar, sekitar 3,36 triliun rupiah, dikenakan bunga 3,1% per tahun. Tingkat suku bunga ini berlaku flat selama 45 tahun. Fakta kritis, bunga pinjaman tambahan ini di atas 3%, jauh lebih tinggi dari bunga pinjaman awal 2% dan berkali-kali lipat dari tawaran Jepang yang hanya 0,1%. Tingkat bunga yang tinggi ini menambah kerugian triliunan rupiah yang kini dicatat oleh KCIC. Beban BUMN dan PMN dari APBN. 1. KCIC rugi, BUMN menanggung. Kerugian triliunan rupiah yang dialami PT KCIC akibat utang dan bunga yang besar otomatis menjadi beban bagi pemegang saham mayoritas di Indonesia. Pemegang saham, kerugian ini ditanggung oleh 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT PSBI dengan PT KAI sebagai pemimpin konsorsium. KAI dan BUMN lainnya dipaksa menanggung beban utang yang sangat besar, mengganggu kinerja keuangan mereka. 2. Penyelamatan dari APBN. Janji awal business to business akhirnya kandas, karena APBN harus turun tangan. Pinjaman cost overrun, pinjaman 542,7 juta dolar AS dari CDB untuk menutupi cost overrun, porsi Indonesia, didanai oleh pinjaman CDB sebesar 75%. PMN sebagai penutup, sisa 25% dari utang cost overrun konsorsium Indonesia ditutup melalui penyertaan modal negara, PMN, yang bersumber langsung dari APBN. Kesimpulan, meskipun pemerintah mengklaim utang KCJB tidak ditanggung APBN secara langsung, faktanya, PMN dari APBN digunakan untuk menutup sebagian cost overrun dan menjamin keberlangsungan proyek ini. Ini adalah bukti nyata bahwa risiko utang proyek ini pada akhirnya bermuara pada kas negara. Proyek WOS adalah contoh nyata bagaimana perencanaan yang terlalu ambisius dan pengambilan keputusan politik dapat menghasilkan beban keuangan jangka panjang yang masif. Membandingkan bunga utang WOS, 2% hingga 3,2% fixed selama 40-45 tahun, dengan tawaran Jepang, 0,1%, adalah cerminan dari pilihan pahit yang diambil Indonesia. Tingkat bunga yang tinggi ini akan terus menggerus keuangan BUMN selama 4 dekade mendatang, mengubah proyek kebanggaan ini menjadi sandungan keuangan. Pertanyaannya sekarang, dengan kerugian triliunan yang ditanggung KCIC dan bunga utang yang mencekik, bagaimana PT KAI dan BUMN lain akan bertahan? Dan apakah kita akan melihat solusi permanen yang tidak melibatkan intervensi APBN lagi? Menurut Anda, mengingat utang dan bunga yang sedemikian besar, apakah keputusan politik untuk memilih skema Tiongkok yang lebih mahal adalah harga yang wajar untuk kecepatan pembangunan dan klaim business to business? Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarno Putri Presiden ke-5 Republik Indonesia.